Heyamko rambeyamko aranawa kombe. Heyamko rambeyamko aranawa kombe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak Bapak yang hebat, siswa kelas 7 SMP Negeri 14 Binjai. Hari ini kita bertemu di pertemuan pertama mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Anak-anak sekalian, materi kita hari ini adalah bernyanyi secara unisono. Ya. Dan kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami konsep, teknik, dan prosedur dalam menyanyikan lagu Nusantara secara unisono. Jadi, anak-anak sekalian, nanti setelah menyaksikan video pembelajaran ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk satu, menyebutkan atau menuliskan apa yang dimaksud dengan bernyanyi secara unisono. Yang kedua adalah kamu mampu menyebutkan dan menjelaskan teknik-teknik bernyanyi Nusantara secara unisono. Baik, anak-anak Bapak. Nah, ini dia. Apa itu unisono? Kamu kan pasti senang bernyanyi. Bernyanyi itu sesuatu yang sangat menggembirakan. Jadi, walaupun dia menggembirakan, tentu kita harus mengetahui betul teori-teori dan teknik bernyanyinya agar lagunya terdengar indah. Anak-anak Bapak yang hebat, ini dia unisono dalam bernyanyi. Itu unisono terdiri atas dua kata, yaitu uni dan sono. Uni artinya adalah satu, sedangkan sono adalah suara. Sehingga unisono adalah teknik bernyanyi dengan menggunakan satu suara atau satu nada yang dinyanyikan oleh banyak orang. Singkatnya begini, unisono itu adalah bernyanyi bersama-sama dengan nada dan suara yang sama. Ya, jadi bukan bernyanyi sendiri. Kalau bernyanyi sendiri namanya bernyanyi solo atau bernyanyi sendiri. Ini nyanyinya ramai-ramai bersama-sama. Nah, kemudian mari kita lihat teknik vokal dalam bernyanyi. Anak-anak, perhatikan benar-benar teknik vokal ini, karena kalau kita bernyanyi tidak dengan teknik vokal yang baik, nanti dikhawatirkan lagu yang kita nyanyikan tidak akan indah terdengar. Nah, yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi ini adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Jadi ketika kamu bernyanyi, itu katanya harus jelas, hurufnya harus jelas, kalimatnya harus jelas. Tidak boleh ada yang terseok-seok ketika kita bernyanyi. Nah, contohnya vokal A, I, U, E, O, itu harus jelas. Ketika kita menyanyikan bunga, nah, tidak boleh kita katakan bunga, itu jelek jadi dia hasilnya. Jadi artikulasinya harus jelas. Kemudian yang kedua adalah pernafasan. Nah, pernafasan ini penting anak-anak Bapak yang hebat. Karena pernafasan ini merupakan kunci ketika kita bernyanyi. Jadi kita menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Disimpannya di mana? Nah, ini pertama ada pernafasan dada. Ini disimpan di rongga dada suara. Nafasnya disimpan di rongga dada.
Jadi ini cocok untuk nada-nada rendah. Kalau kamu tahu penyanyi Baby Romeo dengan lagu Bunga Terakhirnya, bunga terakhir ku persembahkan untuk. Nah, itu dia menggunakan nada-nada dari pernafasan dada. Tetapi penyanyi ini mudah lelah karena hanya menggunakan pernafasan dada. Kemudian pernafasan perut. Nah, ini kalau kita simpan nafas kita di perut, itu udara akan cepat habis. Akhirnya kita akan cepat lelah. Nah, ini kurang cocok digunakan dalam bernyanyi. Nah, selanjutnya adalah pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma ini yang paling cocok digunakan untuk bernyanyi. Karena udara yang digunakan akan mudah diatur pemakaiannya. Jadi keluar masuknya bisa teratur. Kemudian powernya juga oke, dan stabilitas vokalnya juga baik. Ya. Nah, kemudian ini ada uh, phrase ring. Nah, ini aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar. Jadi bernyanyi itu kan tadi Bapak sudah sampaikan bahwa bernyanyi itu tidak sekedar mengeluarkan suara, tetapi menyampaikan pesan lagu. Nah, jadi harus kita penggal-penggal benar. Kalau tidak nanti pesan lagunya tidak sampai kepada pendengar. Selanjutnya sikap badan. Nah, ini mempengaruhi ya. Tidak boleh bernyanyi itu dengan sesuka hati kita. Ya. Boleh sambil duduk, boleh, sambil berdiri boleh, tetapi jangan sampai mengganggu saluran pernafasan. Karena kalau pernafasan terganggu, suara kita tidak akan baik keluarnya. Nah, kemudian ada resonansi. Nah, ini untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara. Ya. Jadi ada getaran-getaran di waktu kita bernyanyi di sekitar mulut dan tenggorokan. Kemudian ada vibrato. Nah, ini vibrato ini getaran nih. Biasanya di ujung-ujung. Misalnya, yamko rambe yamko. Nah, itu ada getarannya di situ. Nah, itu merupakan eh, vibrato. Kemudian improvisasi. Kita boleh memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian dari melodi lagu, tetapi tidak boleh merubah melodi pokoknya. Dan ingat, tujuannya untuk memperindah, bukan untuk memperjelek. Nah, gitu. Terakhir adalah intonasi. Nah, intonasi tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Oke, ini ada Yamko Ramdi Yamko lagu. Kalian boleh menyanyikannya nanti sambil latihan di rumah. Nah, sekarang perhatikan. Tadi di awal sudah Bapak sampaikan, ada dua tujuan. Pertama, kalian harus tuliskan pengertian bernyanyi unisono. Ya, ini wajib dikerjakan ya, Nak. Apa pengertiannya? Tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua, tuliskan dan jelaskan teknik bernyanyi unisono. Ada tadi vibrato, ada resonansi, kemudian ada teknik pernafasan. Nah, itu kamu bisa jelaskan. Itu wajib ya untuk nomor 1 dan nomor 2. Dan nomor 3, ini hanya bagi yang senang bernyanyi. Kalau kamu senang bernyanyi, bolehlah kamu menyanyikan lagu Yamko Rambi Yamko, lalu rekam videonya. Nah, ini ingat nak ya, ini hanya bagi yang senang bernyanyi, bagi yang tidak apa-apa. Tapi tugas nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Kalau senang bernyanyi, silahkan bernyanyi dan direkam, kirimkan nanti hasil rekam videonya ke WA Bapak di bawah ini. Jadi semua tugas dikirim ke WA 0852 7044 5011. Demikian anak-anak Bapak, mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan belajar dari rumah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.